Adik sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan buka dengan sebuah salam yang mentautkan hati-hati kita. Salamnya para penghuni surga, salamnya manusia-manusia hebat, maka merugilah tidak menjawab salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, adik sekalian dan Pak Imam selaku takmir mushola salam pada hari Ahad atau hari Minggu yang penuh dengan keberkahan ini. Kenapa saya bilang penuh dengan keberkahan? Karena salah satu buktinya di sore hari tadi Allah mengirimkan salah satu dari makhluknya yang bernama hujan yang lalu membasahi bumi ini dan menjadi anugerah yang luar biasa bagi para petani, bagi orang-orang yang menggantungkan kehidupannya pada bercocok tanam. Tentunya jenis hujan seperti sore tadi sangat mereka senangi karena hujannya itu tidak terlalu deras, terus buliran-buliran airnya juga kecil-kecil. Jadi bahasanya itu spread gitu ya, tersebar dengan sempurna airnya itu. Makanya kalau kita search di Google atau kalau kita cari di YouTube, banyak sekali bahkan di marketplace, di tempat-tempat jualan online, banyak sekali alat-alat semprot itu bentuknya pasti menyemprot gitu ya. Nggak ada alat semprot itu yang pure, itu nggak ada ya. Karena memang tanaman itu suka disiram dengan cara semprotan seperti itu. Dan hujannya sore hari tadi menurut pengamatan saya mirip seperti itu. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa yang manusia bisa mencoba untuk membuatnya. Pernah dengar ya, ketika sudah lama tidak hujan itu maka banyak orang yang berikhtiar membuat hujan buatan. Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Ada yang pernah tahu bagaimana caranya nggak? Mungkin nonton di YouTube. Nggak pernah nonton YouTube? Atau nontonnya bukan itu? Coba nanti sesekali cari ya, bagaimana membuat hujan buatan. Kalau tidak salah caranya itu ada pesawat yang diterbangkan, lalu dengan beberapa bahan kimia gitu ya, dibikinlah kondensasi buatan. Apa kondensasi itu? Pernah dengar atau nggak pernah dengar? Pernah lah, barusan itu. Iya kan? Kondensasi, ada tahu nggak kondensasi? Cari lagi di Google nanti ya. Nah, jadi kondensasi itu bagaimana lalu awan itu dibuat menjadi pekat sampai akhirnya terjadilah hujan. Nah, itu dikasih bahan-bahan kimia. Salah satu kalau nggak salah bahan kimianya itu garam. Nah, itu bisa manusia bikin hujan buatan, itu bisa. Tapi tentunya hujan buatan manusia tidak lebih baik daripada hujan yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun manusia bisa membuat persis seperti Allah buat, tentu biayanya mahal. Nerbangkan pesawatnya aja sudah mahal. Pesawatnya juga perlu pilot, pilotnya juga digaji dengan gaji yang mahal. Bahan-bahannya juga mahal. Itu baru sekali bikin. Padahal kalau Allah bikin gratis dan sehari bisa berjam-jam. Bahkan bisa berhari-hari non-stop gitu kan. Dan itu dimanapun tempatnya. Itu cuma satu tempat gitu kan. Nah, tentunya ini anugerah yang tidak pernah bisa kita bandingkan tentunya antara buatan Allah dengan buatan manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan pernah bisa dibandingkan antara ciptaan dengan yang menciptakan. Saya ulangi, tidak akan pernah bisa dibandingkan antara ciptaan dengan yang menciptakan. Masker ini berguna nggak? Berguna. Yang buat siapa? Manusia. Tapi gunanya masker dengan gunanya manusianya, selisihnya dikit atau banyak? Banyak. Manusia tidak hanya bisa bikin masker, bisa bikin semuanya, macam-macam bisa bikin. Nah, sekali lagi antara masker saja dengan manusia itu selisih bedanya jauh banget, apalagi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
yang sangat mencintai kita, yang sangat perhatian dengan kita, yang sangat menjaga kita, yang sangat memberikan kenikmatan yang luar biasa untuk kita. Makanya kita perlu mensyukuri dengan sangat-sangat tidak boleh kita lupakan sedikit pun. Nah, salah satu bentuk mensyukurinya adalah dengan hadir di acara pada malam hari ini. Mungkin masih ada kesangsian. Apa kesangsian itu? Mungkin masih ada keraguan dalam hati adik-adik semuanya. Mungkin 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Mungkin masih agak ragu atau sangsi. Saya ngapain sih ikut acara gini? Harusnya kan kalau minggu malam itu ngapain? Jam 18:15 itu ada kick off BRI Liga 1. Ya kan? Setelah selesai ada lagi nanti kick off itu jam 20.45. Ya kan? Itu kalau ditonton luar biasa. Ada yang tahu nggak yang main malam ini siapa? PSS Sleman tadi sore. Kalau kemarin malam siapa? Ada yang tahu nggak? Persibaya. Sebelumnya, malam sebelumnya Arema lawan Madura United, menang 1-0. Yang gol kan siapa? Fortes. Dengan headingan yang luar biasa ya. Nah, ngapain minggu-minggu malam hujan-hujan, apalagi kok dengar-dengar bapak mau beli bakso. Kalau kamu kesini kamu nggak kebagian karena dihabiskan adikmu sama saudaramu misalkan. Ngapain di musola as-salam duduk gitu kan, terus dengarkan ada seseorang bicara. Nah, kalaupun ada keraguan-raguan dalam hati kita coba tepis keraguan itu. Minimal kita tepis dengan cara mending duduk di musola as-salam daripada duduk di rumah pegang HP nggak ngapa-ngapain, atau bahkan chatting dengan temannya, ngerasani teman yang lain. Nah, maka ini adalah bentuk kita mensyukuri, karena salah satu cara mensyukuri itu adalah memanfaatkan yang kita miliki, yang kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Kamu kalau dikasih HP seneng nggak sama orang tua? Seneng apa seneng banget? Seneng banget. Misal nih, orang tuamu ngasih kamu HP. Terus ternyata sejak hari HP itu dikasihkan ke kamu, sampai seminggu kemudian HP itu nggak kamu gunakan. Sudah nggak digunakan, baterainya habis nggak dicas, terus naruhnya pun sembarangan lagi. Di lantai yang ada kemungkinan keinjek sama orang. Terus orang tuamu tahu, kira-kira gimana perasaan orang tua? Kecewa, terus sakit hati, marah. Padahal kamu yang minta itu dengan ngotot, ngoyok bahasa Jawanya. Ayo tuh kono HP, ayo. Begitu sudah diberikan seperti itu perlakuannya. Bagaimana perasaan orang tua? Kecewa, marah, jengkel. Kira-kira HP-nya itu didiamkan apa diambil sama orang tua? Diambil. Kalau kamu minta lagi dikasih nggak? Nggak mungkin. Nah, sama seperti itu kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita dikasih kesehatan, kita dikasih otak yang pinter, kita dikasih tubuh yang sehat, kita dikasih tubuh yang sempurna, kita dikasih waktu luang, kita dikasih rezeki bisa tinggal di rumah yang lingkungannya sangat hebat seperti ini, sehat, tetangganya juga baik-baik, orangnya juga baik-baik, gitu kan? Mau kemana-mana deket, gitu kan? Ngisi bensin, tinggal keluar ketemu bensin. Nggak punya uang, pegang ATM, di bel bensin ada ATM juga. Pengen belanja ada Indongapret, di sana ada, di sana ada. Oh, saya nggak cocok sama Indongapret mas, saya sukanya sama Alfa Ngapret. Agak ke utara juga ada. Mau cari nasi goreng tinggal pilih. Ada deweretan jual nasi goreng, bener ya? Nyari bakso juga gitu, nyari sate juga banyak. Apalagi yang nggak ada di sini. Tahu tek juga, wow, makin malam makin banyak ya. Kelihatannya juga tahu tek gitu ya. Nah, ini kan anugerah yang luar biasa. Bandingkan dengan kamu misalkan nih tinggal di Sumber. Tahu Sumber? Sumber Taman. Sumber di atas sana. Wonas ini terus, Bantaran terus, Kuripan terus.
Yang kalau jam segini ini sepi, rawan begal. Jangankan ke Indo ngapret ya kan. Mau keluar ke toko yang kecil aja sudah berangkat bawa mio pulang jalan kaki. Nah, ini anugerah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, harus kita syukuri dengan luar biasa. Manfaatkan. Sama musola juga deket gitu kan. Coba di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini siapa yang rumahnya paling jauh dari musola As-Salam? Yang paling jauh ada pasti kan? Rafli gang mana Rafli? Kelapa sawit berarti kelapa muda, kelapa sawit sudah ya? Sebelahnya di mana rumahnya? Oh, sana juga. Sampingnya Ipung? Kelapa muda. Kelapa muda. Oh ya, berarti kelapa sawit. Berapa ratus meter kira-kira dari sini? 100 meter. Itu paling jauh sudah kan? Paling jauh 100 meter. Padahal ada nggak yang rumahnya itu jaraknya di atas 500 meter dari musola? Ada. Ya kan? Tapi menariknya ada yang rumahnya lebih jauh dari musola tapi lebih rajin ke musola. Ada nggak? Ada. Ada yang rumahnya lebih dekat dengan musola tapi tidak sering ke musola. Mungkin lupa musolanya di mana. Ya kan? Nah, Anda adik-adik sekalian harus ingat bahwa ini adalah takdir yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira menurut kalian punya rumah di sini, punya orang tua yang sayang kepada kalian seperti itu, sekarang sehat, sekarang diberi kesempatan untuk bisa ada di sini. Ini kira-kira kebetulan atau sudah direncanakan oleh Allah? Sudah direncanakan. Yakin ya? Yakin ya. Ipung badannya nggak gemuk seperti Rafli. Ini kebetulan atau memang sudah direncanakan oleh Allah? Sudah direncanakan. Dan menariknya adik sekalian, semua rencana Allah itu baik, bagus, benar. Nah, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi dan mohon maaf Pak Imam kemarin mundur seminggu ya, harusnya kan pekan kemarin ya. Ternyata pekan kemarin itu saya harus ngantar anak saya untuk kompetisi mini turnamen lebih tepatnya sepak bola di Gempol ya. Sehingga khawatir datangnya malam sehingga kalau saya mengiyakan ternyata datangnya malam akhirnya kan cancel. Makanya kita mundurkan 1 minggu. Gak apa-apa ya. Ibu nggak sedih kan, Bung? Minggu kemarin masih bisa tidur kan? Waduh, nggak jadi, tidur nggak enak, makan nggak kenyang gitu, nggak Bung ya? Nggak ya, alhamdulillah ya. Baik, adik sekalian, sholawat serta salam semoga tetap curah kepada Rasulullah, manusia yang luar biasa, yang sangat kita contoh semua perilakunya, yang sangat kita tiru semua karakternya, yang sangat kita ingin menjadi pribadi yang memiliki sifat seperti beliau Rasulullah ini, sifat penyayangnya, sifat jujurnya, sifat beraninya. Rasulullah berani nggak Rasulullah itu? Pemberani nggak? Pemberani. Meskipun Rasulullah pernah suatu saat itu ketakutan. Ada yang pernah tahu nggak kisah kapan Rasulullah ketakutan? Sampai dia pulang ke rumahnya terus minta diselimuti oleh istrinya ya. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Saat kapan itu? Saat pertama kali Rasulullah didatangi oleh malaikat. Siapa yang ngirim wahyu? Malaikat Jibril. Bayangkan beliau belum pernah ketemu dengan sosok seperti itu sebelumnya. Dan zaman itu nggak ada YouTube yang bisa searching gitu kan. Siapakah sosok yang seperti ini? Nggak ada kan. Apalagi hotspot 7 sosok yang menakutkan, nggak ada ya. Tahu hotspot ya? Iya kan gitu. Pasti kan 7 hotspot itu ya. 7 tempat paling bener nggak hotspot nggak? On the spot kok hotspot. Hotspot kan ini ya, mobile hotspot.
On the spot, 7 tempat yang paling mengerikan gitu, nggak ada kan? Nah Rasulullah itu ketakutan, lalu pulang ke rumahnya, lalu minta diselimuti oleh istrinya, sampai akhirnya ditenangkan oleh istrinya bernama Khadijah binti Khuwailid. Nah, tapi kenapa beliau takut? Bukan takut karena sedang menghadapi musuh, bukan, karena beliau merasa ada apa ini gitu. Tapi kalau menghadapi musuh, beliau gak berani, sangat-sangat pemberani. Berarti saya kalau suka keket itu niru Rasulullah. Bukan itunya. Tapi Rasulullah itu berani kalau yang dilawan itu adalah kebatilan, kezoliman, orang yang salah. Beliau benar, beliau berani. Bukan lalu dikit-dikit keketan. Gitu kan, ada temennya, apa kamu? Lihat-lihat, pakai mata lagi. Kalau lihat pakai hidung lah gimana? Lihat ya mesti pakai mata ya. Nah, pemberani beliau ini. Terus apa lagi? Cerdas sekali beliau. Terus juga al-amin. Apa artinya al-amin itu? Dapat dipercaya karena beliau tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Apalagi sifat-sifat beliau apa yang Anda ketahui? Yuk saya urut. Pastilah banyak kan sifat Rasulullah itu. Sebutkan satu aja yang menurut kamu Rasulullah punya sifat ini. Yuk. Sambil saya mengingat namanya. Siapa? Ryan. Apa Yan? Sifat Rasulullah. Ambil aja dari sifat manusia yang baik, pasti Rasulullah punya. Apa? Saya kasih clue ya. Mana? Gak ada di sini ya. Kota infak. Apa? Kalau lihat kota infak, Rasulullah punya sifat apa? Kalau lihat kota infak, Rasulullah punya sifat apa? Suka beramal atau dermawan. Rasulullah dermawan nggak? Dermawan pakai banget Rasulullah itu. Dermawan pakai banget. Rasulullah itu pernah, nanti bisa dicari kisah ini, pengen beli baju dan punya rezeki. Karena bajunya sudah lusuh. Tahu lusuh ya? Sudah robek-robek gitu kan, sudah nggak layak dipakai lah. Ke pasar beliau. Sampai depan pasar dengar ada orang nangis karena kedinginan, nggak punya baju. Apa yang beliau lakukan? Dibelikan baju. Gitu kan? Tapi nggak habis uangnya. Masih ada sisanya. Masuk lagi ke pasar, ada orang nangis lagi kelaparan. Dibelikan lagi makan orang itu. Masih ada sisa lagi. Terakhir, masuk pasar lagi, ada orang nangis. Kenapa nangis? Karena dia telat mau pulang. Dia ini seorang hamba sahaya, disuruh majikannya belanja, kelamaan di pasar, mau pulang takut. Kenapa takut? Karena telat sudah mau pulang. Akhirnya diantar oleh Rasulullah dan uang itu dipakai untuk nebus si hamba saya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Gak jadi beli baju. Kalau kita rencana mau KDS misalkan, sudah bawa uang nih 100.000 mau beli kaos, terus ada orang kelaparan, kira-kira apa yang terjadi? Di KDS misalkan, ada orang kelihatan kelaparan sambil nangis itu, kita bilang apa? Yang sabar Bu ya, yang sabar. Itu warung di sana Bu. Masuk gak kita ke KDS? Tetap masuk gak kita? Tetap masuk. Atau paling, kasihannya kelaparan, kita belikan apa kira-kira? Kalau kita punya 100.000, pentol. Belikan pentol berapa? Kamu belikan berapa? 50.000? Berapa? Paling 5.000 kan? Kasihkan dia. Terus begitu masuk lagi ada orang nangis, kehilangan uang misalkan. Aku tadi mau belanja, uangku hilang. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Makanya hati-hati Bu. Yang sabar ya. Keluar lagi kalimat itu. Oke, dermawan. Yuk, berikutnya siapa namanya? Dava. Apa Fa? Sifat Rasulullah. Disiplin, benar sekali. Disiplin banget Rasulullah itu. Dan ternyata Islam itu ngajari kita disiplin gak? Dengan cara apa? Sholat tepat waktu. Masih ada yang sholatnya suka mundur-mundur? Masih ada? Yang kira-kira wudhu itu untuk duhur sekaligus untuk asar.
Jadi wudhu terus sholat duhur, salam, adzan asar, langsung sholat asar ya. Astagfirullah ya. Rayyan, Dafa. Yuk siapa? Rafif. Apa Fif? Satu sifat Rasulullah. Dapat dipercaya. Tapi kan sudah tadi. Selain itu. Dari cerita tadi, selain Rasulullah itu dermawan, apalagi? Dari kisah yang tak ceritakan tadi. Ke orang lain bagaimana Rasulullah itu? Baik hati. Gampang kasihan, bener gak? Dan gak hanya kasihan, tapi apa? Melakukan sesuatu. Gak hanya ya Allah kasihan orang itu, tapi gak kita apa-apain. Sering gak gitu? Sering gak? Sering ya? Kita kasihan ya, tapi cuma kasihan aja. Ada orang misalkan kita mau ke arah selatan, terus lewat di depan pasar buah itu, tempat orang jual buah itu, kelihatan orang misalkan bawa barang banyak banget, repot, terus kita bilang, duh kasihan Rek, nanti kalau sepedanya miring jatuh gimana itu? Lo jatuh, lo kan jatuh kan, gitu dok. Itu berarti kita berhenti di kasihan tapi tidak doing something, tidak melakukan sesuatu. Yuk, Pung, apalagi Pung? Santun, sopan, bener banget, sopan dan santun. Ada kisah itu menarik. Rasulullah itu suatu saat, ada seorang perempuan ini sudah tua, kelihatan dia habis perjalanan jauh gitu ya, bawa barang banyak gitu. Terus sambil ngomel-ngomel perempuan ini, yang dia omelkan itu gini, pokoknya kalian kalau ketemu orang yang namanya Muhammad, hati-hati. Orang itu sekarang lagi menyebarkan sihir. Orang itu sekarang lagi merayu orang-orang untuk ikut agama yang dia ajarkan. Orang itu pembohong, hati-hati ketemu Muhammad. Jadi sudah sambil bawa barang banyak gini, keberatan gitu ya. Sudah keberatan, kelihatan capek sambil ngomel-ngomel. Nah terus ada pemuda datang, bantu si nenek tadi itu. Dibawakan barangnya, masih ngomel-ngomel. Hati-hati kalau ketemu Muhammad ya. Ada orang namanya Muhammad. Dia itu sekarang lagi banyak merayu orang. Hati-hati kalau kamu ketemu dia, jangan deket-deket yang jauh. Karena kalau kamu deket sama dia, kamu bakalan ikut agamanya nanti. Dia sekarang sedang menyebarkan agama-agama itu. Wah gitu. Terus gitu kan, termasuk ke anak muda yang bantuin dia ini. Dia juga bilang gitu, anak muda hati-hati ya, jangan sampai kamu ketemu Muhammad. Dan kalau kamu nanti ketemu, jangan deket-deket. Yang jauh dengan Muhammad. Muhammad itu penyihir. Muhammad itu penipu. Muhammad itu merayu orang-orang untuk ikut agama dia. Wah, sampai ke tempatnya. Terus barangnya sama pemuda ini ditaruh. Terus dia pamit dengan sopan. Senyum gitu ya, pamit dengan sopan. Barangnya natanya juga rapi banget nata barangnya nih. Terus si perempuan ini tanya, wahai pemuda, saya kok gak pernah lihat kamu. Terus kamu kok baik banget yang bantu saya. Padahal kita gak kenal. Terus kamu sopan banget. Terus naruh barangnya juga rapi banget. Senyummu itu juga enak dilihat. Siapa kamu? Dia nyebut namanya, saya Muhammad. Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Akhirnya masuk Islam. Karena apa? Sopan santun seperti katanya Ipung tadi. Rafli, penyerangnya Arema. Ya. Nomor 10. Ada fotonya besar tuh di daerah Singosari ya, Malang itu, Wede. M Rafli gitu. Tapi enggak mirip kamu, Fli. Kamu paling pura-pura ini ya. Fli, apa salah satu sifat Rasulullah Muhammad? Menyampaikan wahyu Allah. Maksudnya gimana menyampaikan wahyu Allah itu? Berarti dia itu kalau dititipi sesuatu oleh orang, apalagi ini yang dititipi adalah Allah, disampaikan enggak? Ditambahi apa dikurangi? Enggak ya? Pas gitu kan? Disampaikannya ini, dikasih tahu ini, nyampaikannya juga persis seperti itu. Oke.
Terakhir siapa namanya? Farhan. Farhan apa Farhan? Cerdas. Cerdas banget Rasulullah itu ya. Baik. Kira-kira apakah cuma 6 ini sifat Rasulullah? Banyak banget. Kalau kita cari itu, kalau kita catat itu banyak sekali. Dan semoga kita semuanya punya sifat-sifat yang seperti itu ya. Cerdas, menyampaikan wahyu, titipi apa disampaikan, sopan santun. Apa tadi satunya? Menyayangi, disiplin, dan dermawan. Ya, baik. Masih ingat gak 3 pekan yang lalu saya menyampaikan tentang apa adik-adik sekalian? 5 menit lagi kita azan. Ya, maaf lama. Oh ya, kok 54 lihatnya benar. Masih lama 20 menitan lagi. Ya. Apa yang kemarin kita sampaikan? Masih ingat gak? Apa wis? Aduh wis, lali wis. Apa Yan? Kamu kemarin tak mintai tolong buka Quran terus dibaca itu loh. Tugas manusia di muka bumi di dunia ini. Apa yang pertama kemarin saya sampaikan 1 kemarin. Ada 2 tapi baru saya sampaikan 1. Apa kemarin? Beribadah. Dalilnya ada di surat Az-Zariyat. Masih ingat ayat 54. Dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ternyata ibadah itu macamnya ada banyak. Gak hanya sholat, gak hanya puasa, gak hanya zakat, gak hanya haji. Tapi semua yang kita lakukan dengan mengharapkan ridho Allah akan bernilai ibadah. Dan ternyata kehidupan kita selama 24 jam sehari itu bisa jadi full ibadah. Tidur saja bisa jadi ini kayak barusan angop itu. Ya, angop itu jadi ibadah bisa nggak? Bisa kalau angopnya dengan cara yang tepat. Salah satunya apa? Alhamdulillah sambil ditutupi. Karena angop itu dek, tahu nggak? Angop itu adalah bentuk reaksi tubuh kita karena di otak itu kekurangan oksigen. Makanya akhirnya kita angop itu untuk mengambil oksigen. Kalau kita mangap gini, itu kan berarti kita merampas oksigen orang di sekitar kita kan? Bener nggak? Lah kalau mangapmu lebar, berapa orang yang kesedot? Kamu mangap, oksigennya Ryan kurang, mangap juga dia, angop juga. Makanya angop itu nular nggak? Iya nggak? Coba kalau kita sholat jamaah, samping kita angop, apa yang terjadi? Ikut angop nggak? Wah, pojok sana angop terus angop. Musuh lain dianggap semua. Yang paling kasihan itu yang terakhir kehabisan oksigen, megap-megap. Karena oksigennya habis diambil orang yang lain ini. Makanya ada adabnya. Apa adabnya? Ditutupi sambil alhamdulillah. Karena angop itu nikmat ya. Nikmat kan? Oke. Angop saja bisa ibadah. Makan roti bisa jadi ibadah. Minum air juga jadi ibadah. Semuanya jadi ibadah. Nah, karena sudah ada buku di depannya, yuk boleh kita manfaatkan dengan cara saya kasih waktu 5 menit aja. Silakan tuliskan aktivitas seharian kamu yang akan kamu jadikan ibadahmu apa kira-kira? Ya, yang akan kamu jadikan ibadahmu, yang real, yang kamu biasa lakukan, atau yang akan kamu lakukan nanti, yang sudah biasa kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan. Biar kita punya daftar list ibadah, biar kita bisa, masih kurang nih, saya tambah ibadah apa lagi ya, gitu. Yuk, 5 menit aja, silakan. Tuliskan apapun itu, bebas Anda nulis apa saja. Selama sehari semalam yang kamu mau bikin jadi ibadah kamu apa? Yang dengan itu kamu bisa panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rafli mesam-mesem juga jadi ibadah kan? Kalau pas mesam-mesemnya dilihat orang mesem gitu kan, orang lain seneng jadi ibadah gitu. Saya ingat lagi namanya Farhan, Rafli, Ipung, Rafif, terus Dava, Ryan.